Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan serta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa Oke. Baik, saya ulangi. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka mengikuti kegiatan Latsar CPNS lingkup Kabupaten Lombok Barat tahun 2021. Para peserta dan teman-teman pengamat Kabupaten Lombok Barat yang saya banggakan, pada pagi hari ini di hari pertama kegiatan Latsar, insya Allah sebentar lagi materi kita sesuai jadwal akan diisi oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan materi kebijakan. Ya. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Kaban nanti lebih kurang 2 jam pelajaran, ya, 2 JP. Kemudian teman-teman semua berada dalam satu main room atau room besar, ya. Setelah itu nanti istirahat lebih kurang 10 sampai 15 menit, akan dilanjutkan dengan materi overview kebijakan. Insya Allah saya akan menyampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana penyelenggaraan Latsar CPNS ini dari mulai awal sampai dengan selesai nanti, ya. Baik, ya, untuk teman-teman pengamat bisa juga kalau di main room ini mungkin bisa bergantian, ya, untuk pemantauan, karena memang pesertanya lebih dari 100 orang, tidak bisa kita memantau semua, ya, karena room besar. Nanti pada saat pembelajaran di room-room kelas dan kelompok, itu teman-teman pengamat yang harus menghandle langsung kegiatan di kelas, ya. Itu, ya, teman-teman, pada pagi hari ini karena pukul 8 lebih sudah sekarang ini, seharusnya kita mulai di pukul 8. Pak Kepala Badan sudah siap untuk menyampaikan materi, ya. Silakan teman-teman mengikuti dengan tekun dan baik, ya. Demikian pengantar singkat dari saya, nanti insya Allah akan saya lanjutkan setelah selesai pemberian materi oleh Bapak Kepala Badan. Oke, silakan Pak Randa, mungkin Mas Randa, Pak Kaban sudah bisa on. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ini di Mataram, suasana hujan ini. Apakah di Lombok Barat, tempat saudara-saudara mengikuti Diklat Latsar ini juga hujan. Yang pertama saya ingin tetap menggelorakan semangat, ya. Semangat itu sangat penting dalam rangka memacu kinerja kita. Semua harus mulai dari semangat. Jadi teman-teman CPNS semuanya,
seperti yang telah kita ikuti awalnya kemarin dilakukan pembukaan ya. Pembukaan Latsar CPNS oleh Bapak Bupati Lombok Barat. Dan pada saat itu hadir cukup banyak, sekitar 60 orang dari perwakilan yang jumlahnya cukup banyak dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Lombok Barat. Saya ingin kenalan sebetulnya ini, tapi ya jumlahnya sangat banyak. Kalau satu demi satu kita akan kenalan, mungkin nanti habis waktu untuk perkenalan saja. Dan cukup saya memperkenalkan diri saja ya, Bapak Ibu. Nama saya Lalu Hamdi. Sudah masuk 2 minggu ini akan mengawal, menakodai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya dulunya sudah bertugas di Lombok Barat ya. Pengangkatan saya tahun 90. Pertama kali saya bertugas di Kabupaten Dompu, yaitu di Dinas Perikanan Kabupaten Dompu. Pada tahun 2000 saya pindah ke Kabupaten Lombok Barat, yakni di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Dan pada tahun 2005 saya pindah ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pada tahun ke-31, tahun ke-30 ya, saya bertugas sekarang di Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini jejak daripada penugasan saya selaku ASN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan mudah-mudahan tentunya melalui pertemuan yang pertama ini, saya dengan saudara-saudara membawa berkah. Kita tetap bersilaturahmi sehingga masalah-masalah yang ada di antara kita bisa kita tetap komunikasikan, baik personal maupun secara kelembagaan. Saudara-saudara peserta Latsar, ini hari pertama ya Pak Ripin ya. Untuk CPNS Kabupaten Lombok Barat, Latsar ini wajib ya, wajib ditempuh oleh semua CPNS sebelum secara penuh mengemban berstatus sebagai PNS. Tujuannya seperti yang telah disampaikan pada saat pembukaan kemarin, sebetulnya ingin membangun karakter daripada CPNS ini, utamanya membangun karakter bela negara. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ingin kita peroleh juga PNS yang berdedikasi. PNS yang jiwa
pengabdian, jiwa, pelayanan publiknya tinggi. Ini yang perlu dibentuk, perlu dipertajam, diletakkan pada fondasi yang kuat dalam rangka melaksanakan tugasnya nanti pada hari-hari berikutnya. Yang kedua, ingin membangun profesionalisme ASN. Jadi ASN yang memiliki kompetensi, memiliki keahlian, memiliki keterampilan, mengenal dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, itu nanti yang akan terus kembangkan kompetensi ini. Dan ini menjadi tugas daripada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, di slide pertama tadi, Pak Eko, ada inspirasi ya. Inspirasi yang kalau saudara buka nanti di surat Yusuf 21:56, kemudian surat Al-Kahfi ya. Ini adalah sebetulnya contoh daripada kompetensi itu. Kompetensi itu akan membawa kita menjadi orang insya Allah bermanfaat, akan membawa kita menjadi orang yang beruntung. Termasuk saudara-saudara. Saya mempersepsi bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan begitu? Karena saudara-saudara merupakan orang yang terpilih dari sekian ribu orang yang kepingin untuk mengambil jalan hidup sebagai PNS. Tapi semuanya itu tidak semuanya dapat. Terseleksilah dan saudara-saudaralah yang lulus. Dan tentu ini sebagai dasar saudara-saudara harus bersyukur. Dan tentu rasa syukur itu akan membawa saudara-saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat. Ini yang kita ingin asah dan dimulai peletakannya pada hari ini, yaitu melalui Latsar CPNS ini. Untuk membangun jiwa dalam rangka bela negara, membangun dan meningkatkan profesionalisme saudara selaku ASN. Nanti akan ada materi-materi terkait dengan kompetensi. Dasar-dasar dalam rangka melaksanakan tugas. Lanjut. BPSDM, seperti yang saya katakan tadi itu, adalah memiliki tujuan dalam Renstra, yaitu terwujudnya sumber daya manusia aparatur sipil negara Nusa Tenggara Barat yang memiliki kompetensi tinggi. Ini menjadi tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, lanjut. Tentu dalam melaksanakan
untuk mencapai tujuan yang saya maksudkan tadi, banyak tantangan yang kita harus hadapi di masa yang akan datang. Dan nyata sudah dimulai pada hari ini. Saat ini tantangan-tantangan yang kita akan hadapi ini disingkat dengan HUSA. Detail, kemudian accreditation, ambigus, dan kompleks. Ini sebagai gambaran kita untuk melakukan antisipasi. Apa yang akan kita lakukan ke depan. Sehingga tantangan ini bisa kita lalui. Kita harus mencari solusi. Nah, semuanya ini tentu akan bisa kita lewati dengan bekerja produktif, bekerja sistematis. Kalau saya simpulkan, 4 tantangan ini adalah situasi di mana terjadi perubahan skala besar dan sulit untuk diprediksi. Jadi kita sudah berada dalam situasi di mana terjadi perubahan skala besar dan sulit diprediksi. Tetapi mau tidak mau kita harus tetap berusaha untuk melewati tantangan ini. Jadi siapa yang cepat menyesuaikan diri dengan tantangan ini, dialah pemenangnya. Siapa yang lambat menyesuaikan diri dengan tantangan ini, dia akan ada di belakang, bahkan akan tergilas. Ini tantangan-tantangan yang harus diantisipasi untuk kita segera mengambil sikap, mengambil langkah, sehingga jangan jadi orang yang tergilas. Jangan mau orang yang ada di belakang. Kita harus cepat mengambil sikap. Lanjut. Nah, contoh real dari tantangan-tantangan ini, lanjut Mas Eko. Contoh realnya, lanjut. Contoh realnya seperti ini. Jadi sekarang ini lingkungan sudah berubah. Siapa yang cepat, siapa yang punya keahlian, siapa yang punya kreativitas, dia menang. Contoh, di Lombok sudah ada Grab, sudah ada Gojek. Nah, siapa yang menciptakan sistem ini, ya dialah yang menang. Jadi ini sudah ditulis di dalam slide ini, perusahaan transportasi terbesar, tapi tidak punya kendaraan. Dia hanya membangun sistem. Membangun sistem untuk dimanfaatkan oleh orang lain yang dikoordinir oleh orang yang kreatif tadi, orang yang mampu memanfaatkan lingkungan itu menjadi sebuah keuntungan. Demikian juga perusahaan Telkom terbesar yang kita gunakan lewat HP ini sekarang tidak punya infrastruktur, tidak punya jaringan, tidak ada kabel. Tapi siapapun bisa memanfaatkannya untuk mempermudah tentunya melakukan komunikasi
sehingga dia dapat keuntungan. Demikian juga yang lain-lain ini, seperti perusahaan retail, Tokopedia. Kalau dulu, kalau kita mau beli tiket pesawat, kita harus pergi ke agen. Sekarang tidak perlu. Nah, inilah orang-orang yang disebut dengan pemenang, mampu memanfaatkan lingkungan dalam rangka memperoleh keuntungan. Dan seperti inilah yang kita harus lakukan dimanapun kita bertugas sebagai PNS nanti. Lanjut. Dalam sistem pembelajaran ya yang kita akan kembangkan ke depan ya, semuanya juga akan berubah. Di awal kemarin kita sudah melakukan ya diklat SAR ini, lanjut ya, dengan tatap muka. Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan diklat SAR dengan tatap muka. Tetapi kita belum sampai tuntas sudah ada masalah. Banyak di antara peserta yang terkonfirmasi positif COVID. Itu jadi tantangan. Sehingga Latsar itu kemarin kita stop dulu. Dan melakukan konsultasi komunikasi dengan pusat sehingga kita segera menyesuaikan diri untuk membuat atau melaksanakan Latsar ini secara daring. Dan ini Mas Eko kemarin alhamdulillah sudah dengan sangat segera melakukan langkah-langkah membuat sistem aplikasi sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan Latsar ini dalam situasi COVID. Konsolidasi kita sudah lakukan dengan pemerintah pusat, BKN, dan LAN untuk melakukan diklat Latsar ini secara daring. Jadi ada perubahan cara ya, perubahan metode di dalam pembelajaran diklat Latsar. Yang sejak awal dilakukan kemarin dengan tatap muka, sekarang dengan sistem daring. Demikian juga saya mendapat informasi pada saat pembukaan kemarin bahwa peserta Latsar ini dominan guru, kemudian tenaga kesehatan. Ya ini harus dikembangkan juga oleh teman-teman guru. Bagaimana membuat metode pembelajaran yang aman COVID, tetapi tidak mengurangi kualitas. Tidak mengurangi kualitas daripada pembelajaran yang dilakukan. Kemarin saya juga menjadi tim sewaktu ujian ya, sewaktu ujian Latsar, peserta Latsar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jadi saya selaku tim penguji bangga sekali dan mengapresiasi laporan daripada adik-adik peserta Latsar Provinsi Nusa Tenggara Barat. 10 yang saya uji, semuanya itu laporannya, kontennya adalah inovasi. Kontennya adalah penyesuaian cara kerja yang baru. Cara kerja yang biasa dilakukan sebelumnya, manual, sekarang sudah diarahkan ke cara kerja yang menggunakan teknologi IT. Tentu aman COVID, termasuk guru-guru dalam memberikan, dalam melaksanakan ajar mengajar di sekolah itu sudah dirancang pola-pola yang menggunakan IT. Demikian juga nanti kepada saudara tentunya harus sudah mulai sejak Latsar ini membangun inovasi. Karena dengan inovasi itu kita akan menjadi eksis. Inovasi itu intinya bagaimana kita melaksanakan tugas pekerjaan itu lebih efektif, lebih efisien, dan akuntabel. Itu tuntutan bagi semua orang, termasuk kita yang menjadi PNS nanti. Sehingga inovasi-inovasi ini terus didorong, baik itu di sekolah, di rumah sakit, di pemerintah daerah, sampai dengan pusat. Sehingga saat ini pemerintah pusat mewajibkan pada pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Ini bagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana ada kewajiban daerah untuk terus berinovasi. Dan setiap tahun itu diumumkan. Diberikan ranking. Pemerintah daerah mana yang paling hebat, ranking 1, ranking 2, sampai ke ranking 34. Nah, tentunya kita tidak kepingin untuk menjadi ranking bontot. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini untuk sementara ranking 2. Ranking satunya masih diduduki oleh Jawa Tengah. Ranking 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan predikat sangat informatif. Ini masih perjalanan. Akan ditutup pendaftaran inovasi ke Kemendagri itu nanti pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Tapi per tanggal 29 Juli kemarin kita berada pada ranking 2. Mudah-mudahan pada saat penutupan nanti kita sudah mencapai ranking 1. Mudah-mudahan. Kemudian terkait dengan inovasi ini juga tetap dilakukan kompetisi setiap tahun oleh Kementerian Pan-RB. Jadi ini kita harus tetap ikuti untuk membawa indeks inovasi daerah kita menjadi baik dan tercatat baik di tingkat nasional. Kompetisi inovasi
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Menpan RB itu nanti juga akan di klaster. Ada klaster 10 besar, mulai dari 3 besar, kemudian 10 besar, 40 besar, 99 besar. Dan ini diikuti dengan reward. Ada penghargaan. Baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Karena potensi inovasi itu juga ada pada saudara-saudara. Mari kita terus berinovasi untuk kemudahan saudara melaksanakan tugas, untuk efektif dan efisiensinya pelaksanaan tugas saudara, dan juga untuk segera tercapainya pelaksanaan tugas yang akuntabel. Jadi kata kuncinya kita harus berinovasi. Lanjut, Mas. Nah, sistem-sistem yang kita harus bangun, lanjut, yang kita harus bangun pada masa-masa yang akan datang, ini sudah tertulis ini. Pada masa pandemi, analog living-nya kita serba fisik tatap muka, lebih membutuhkan ruang yang besar, membutuhkan infrastruktur fisik, dan biasanya lebih lama turun waktunya, kurang efisien. Nah, kalau kita tetap bertahan pada posisi ini, itu yang saya sebutkan tadi, kita akan tertinggal. Kita akan tergilas. Nah, kita harus beralih sekarang ke digitality, yaitu menggunakan teknologi informasi dan perlu dukungan infrastruktur ini yang akan masih menjadi kendala kita terkait dengan infrastruktur jaringan di tingkat kecamatan, desa-desa tertentu yang mungkin belum sepenuhnya mendapatkan sinyal. Dan ini menjadi komitmen pemerintah tentunya, supaya jangan ada lagi daerah-daerah yang blank spot. Itu menjadi komitmen pemerintah. Sekarang sudah dilakukan identifikasi daerah-daerah mana yang belum tersentuh dengan jaringan atau tersentuh dengan sinyal, itu akan segera diatasi. Saudara-saudara, terkait dengan apa yang dirancang oleh BPSDM ke depan, seperti saya katakan tadi, kita sudah mulai dari sekarang dengan pembelajaran diklat sistem daring ini. Kita sudah masuk ke alam digital itu. Saya bangga dengan BPSDM, dengan tim IT-nya, sudah bisa membangun aplikasi yang sungguh luar biasa, yang bisa membantu komunikasi, membantu pendidikan latihan yang dulunya tatap muka, tapi karena suasana lingkungan kita sudah tidak memungkinkan, dengan segera melakukan konsolidasi, membuat aplikasi, sehingga sekarang kita bisa ketemu melalui sistem ini. Bagaimana mulai dari mengisi absen, saudara-saudara dipantau semua, dengan jumlah berapa sekarang ini bisa dideteksi. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang sering keluar pada saat materi disampaikan, terpantau.
Jadi jangan dikira tidak dimonitor. Semuanya termonitor. Ya dengan demikian saya berharap saudara-saudara tetap bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengikuti latsar ini. Sehingga tentu tujuan daripada latsar itu akan tercapai. Yaitu bagaimana kita terus mengasah supaya kita tetap cinta kepada bangsa negara ini, kita juga diasah untuk tetap meningkat menjadi ASN yang profesional, ASN yang kompeten. Nah, sekarang ini langkah-langkah dalam rangka menuju ASN kompeten itu, saudara kan sudah melakukan itu. Yang saudara lamar kemarin jabatan. Tidak seperti saya dulu, yang saya lamar adalah PNS. Sehingga ketika saya ditempatkan menjadi staf. Kalau sekarang teman-teman angkatan 2019 kemarin sudah melamar jabatan. Melamar sebagai guru, melamar sebagai kesehatan, melamar sebagai fungsional apa di setiap dinas. Dengan demikian dari awal sudah diarahkan untuk ASN yang profesional, ASN yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan keahlian saudara, sesuai dengan keterampilan saudara. Nah, itu terus kita harus kembangkan. Dan pada tahun 2021 ini, sesuai dengan Permen PAN RB nomor 17, tidak salah, tahun 2021, udah tadi, bahwa struktur organisasi yang sudah berlaku di setiap organisasi seluruh Indonesia akan dipangkas. Dan itu kita sudah lakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat juga sudah, semua kabupaten kota di Provinsi TB sudah mengusulkan pemangkasan struktur organisasi. Kabupaten kota sudah disetujui oleh Kemendagri, pemerintah provinsi masih dalam evaluasi di Kemenpan RB. Nanti ada bagian-bagian struktur tertentu yang akan dihilangkan dan akan dipindahkan, disetarakan ke jabatan fungsional. Nah, ini langkah-langkah pemerintah dalam rangka membangun ASN yang profesional. Jadi untuk struktur sebelumnya dianggap terlalu panjang, ya, tangganya terlalu panjang, sehingga mengakibatkan pekerjaan pengambilan keputusan itu menjadi lamban. Dan bisa jadi karena panjangnya rangkaian strukturalisasi itu, perintah bisa ditafsirkan berubah, bisa ditafsir bias, ya, antara perintah nyampe kepada struktur yang paling bawah. Jadi pemerintah sekarang kepingin bekerja cepat, lincah, dan pengambilan putusan itu bisa secepat mungkin. Nanti di dalam pelaksanaan tugas saudara, semuanya diarahkan kepada perencanaan dan pelaksanaan tugas berbasis kinerja. Bukan hanya bekerja, tetapi ada hasil yang saudara harus perjanjikan dengan atasan saudara. Apa hasil yang akan saudara berikan kepada sekolah? Apa hasil yang saudara berikan kepada lembaga organisasi saudara? Itu nanti akan diperjanjikan. Saya akan menghasilkan ini, kegiatannya ini, dan itu nanti pada akhir tahun akan diserahkan oleh saudara untuk dievaluasi oleh pimpinan.
Kalau tidak tercapai, perjanjian yang saudara perjanjikan dengan atasan, kenapa tidak tercapai? Itu harus jelas. Jadi kinerja itu adalah sebuah hasil yang terukur. Tidak hanya mengatakan, oh hasil saya kualitasnya bagus. Kualitas bagus itu apa ukurannya? Nah, itu dituntut di dalam membuat perjanjian itu. Harus terukur. Yang kedua, relevan. Relevan dengan sasaran strategis yang saudara rencanakan. Yang organisasi itu rencanakan. Kemudian setelah terukur, relevan, harus cukup. Nah, ini nanti akan diperdalam tentunya di dalam dalam pertemuan-pertemuan tertentu, baik di lingkungan organisasi saudara maupun di tempat-tempat di kelas seperti ini. Tapi saya masih tetap ingatkan kepada saudara yang baru masuk di dalam luar besar ASN ini untuk terus belajar. Tidak hanya melalui diklat-diklat seperti ini. Karena sekarang ini media pembelajaran itu sangat banyak, sangat luas, tidak terbatas bahkan. Apapun yang akan ingin Anda tanyakan, bisa ditanyakan melalui bisa lewat Mbah Google, pintar sekali Mbah Google itu. Dan tentu melalui aplikasi-aplikasi lain. Jadi ruang belajar sekarang bukan hanya pada satu guru, tetapi banyak sekali media-media yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, ini ada training, ini cara-cara yang harus kita sempurnakan ke depan. Menjadi learning. Yang seperti saya sampaikan tadi, media belajar itu sangat banyak, dan itu wajib untuk saudara ikuti. Kalau tidak mau tertinggal, bahkan tidak tergilas. Harus memanfaatkan media-media seperti yang sudah cukup banyak sekarang. Jadi tanpa itu, saudara akan bekerja tidak efektif, tidak efisien, lamban. Ini yang akan diperbanyak media-media di luar belajar secara formal. Itu bisa, kalau orang membaginya itu, para ahli membaginya itu bisa, itu formasinya 70% harus diperoleh dari media seperti tadi. Nah, media-media formal itu sedikit aja, 10-20%. Nah, justru yang harus dikembangkan itu adalah belajar mandiri. Ya, jadi ini hal-hal pokok yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu untuk memperdalam, nanti ada materi-materi lebih detail yang akan disampaikan oleh para WI. Saya berharap saudara ikuti secara sungguh-sungguh pesan-pesan daripada materi yang akan disampaikan nanti oleh para WI sebagai bekal penajaman, bekal dalam melaksanakan tugas saudara-saudara yang nantinya akan menjadi PNS penuh. Nah, saya pesan melalui kesempatan yang baik ini bahwa saudara-saudara adalah termasuk orang yang beruntung, maka cintailah profesi ini.
cintailah profesi ini sesuai dengan niat awal saudara. Saya yakin niat saudara sekarang masih terpatri di dalam hati, ingin lulus, ingin mengabdi, ingin memberikan pengabdian sebesar-besarnya untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Pelihara itu. Sehingga dengan niat seperti tadi, akan Anda bersyukur, dari rasa syukur itu, Anda olah menjadi rasa cinta terhadap pekerjaan. Karena ketika Anda menyintai pekerjaan ini, Bapak akan laksanakan, tidak cepat lelah. Saya yakin saudara akan laksanakan, tidak mau berhenti kerja kalau belum selesai sesuai dengan skemanya. Dan kalau saudara bekerja dengan rasa cinta, saudara tidak akan cepat lelah. Kemudian mudah-mudahan rasa ikhlas itu akan membarangi. Ketika itu sudah ada dalam diri saudara, maka keuntungan yang Bapak akan peroleh adalah keuntungan dunia dan akhirat. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya ingin sampaikan selamat mengikuti diklat Latsar ini. Mudah-mudahan semua tetap sehat, tetap semangat, menjadikan diklat ini sebagai dasar pembentukan karakter dan profesional saudara yang lebih lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.